Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Slamet dari Mali. Saya akan membahas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang ini mempunyai 64 pasal. Kita langsung saja bahas. Sebelum mulai bisa disiapkan dulu undang-undangnya. Linknya ada di deskripsi. Oke, Undang-Undang Penyiaran ini dibuat tahun 2002, lalu ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Negara Bambang Kesowo. Tujuannya untuk mengatur asas dan ketentuan penyiaran di Indonesia. Undang-Undang Penyiaran secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Jadi itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Oke, pengertiannya. Siaran itu terdapat pada pasal 1 ayat 1. Pasal 1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Oke, tujuannya ada di pasal 3. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Oke, selanjutnya ada Komisi Penyiaran Indonesia atau yang sering kita kenal itu KPI. KPI itu ada fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban. Fungsinya itu ada di pasal 8 ayat 1. KPI sebagai wujud dan peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Serta wewenangnya ada di ayat 2. KPI mempunyai wewenang untuk yang pertama, menetapkan standar program siaran. Yang kedua, menyusun peraturan dan penetapan pedoman perilaku penyiaran. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang keempat, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang terakhir, melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Nah, sedangkan untuk tugas dan kewajiban itu ada di pasal 8 ayat 3. Yang pertama yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak
dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, itu ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Yang keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Yang kelima, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Dan yang terakhir, menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Selanjutnya ada jasa penyiaran. Jasa penyiaran terdapat pada pasal 13. Di sini dijelaskan jasa penyiaran itu terdiri dari jasa penyiaran radio, jasa penyiaran televisi, jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang diselenggarakan oleh yang pertama ada lembaga penyiaran publik, lalu lembaga penyiaran swasta, selanjutnya ada lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Nah, untuk lembaga penyiaran publik itu ada di pasal 14 dan 15. Lembaga penyiaran publik terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, di Jakarta. Lalu untuk lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Kalau yang lembaga penyiaran publik itu tidak bersifat komersial ya. Kalau yang swasta itu untuk komersial. Selanjutnya ada lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Itu ada di pasal 21, 22, 23, dan 24. Yang terakhir itu adalah lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan terdiri atas lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel, dan lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial. Oke, selanjutnya ada perizinan dan isi siaran. Perizinan itu ada di pasal 33 dan 34. Di pasal 33 dan 34 itu menjelaskan tentang permohonan wajib tentang perizinan. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan
diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi lembaga penyiaran itu wajib memperoleh izin yang dikeluarkan oleh pemerintah atau KPI. Sedangkan untuk isi siaran itu ada di pasal 35 dan 36. Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Nah, isi siaran ini wajib mengandung informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektual, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, dan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Isi siaran ini wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu tertentu. Isi siaran ini dilarang mengandung yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. Jadi harus sesuai dengan fakta. Lalu menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang, atau mempertentang suku, agama, dan ras antar golongan. Selanjutnya ada hak siar dan sensor isi siaran. Ada di pasal 43. Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Itu ayat 1. Jadi setiap lembaga wajib mencantumkan hak siarnya. Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk sensor isi siaran itu ada di pasal 47. Isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang, itu dari KPI. Biasanya standar isi siaran tentang program televisi itu ditentukan oleh KPI dan pemerintah. Agar tidak melanggar. Nah, lalu ada sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sanksi administratif itu ada di pasal 55. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Itu sanksi administratif. Nah, dan ada ketentuan pidana untuk yang melanggar pasal tadi. Ada di pasal 57, 58, dan 59.
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah untuk penyiaran radio, dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah untuk penyiaran televisi. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada pasal 17 ayat 3, pasal 18 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 36 ayat 5, dan pasal 36 ayat 6. Bisa kalian lihat di undang-undangnya. Linknya ada di deskripsi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah untuk penyiaran radio, dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah untuk penyiaran televisi. Setiap orang yang melanggar pasal 18 ayat 1, pasal 33 ayat 1, pasal 34 ayat 4, dan pasal 46 ayat 3. Itu isi dari pasal 58. Nah, yang terakhir pasal 59, itu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah untuk penyiaran radio dan paling banyak 2 miliar rupiah untuk penyiaran televisi. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.